Halo semua, selamat datang di kelompok 7 Kewarganegaraan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Sebelum kami memaparkan lebih lanjut, yuk kita kenalan dengan para anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoro Widiolaksono, NPM 20043010257 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zendo Marcelino dengan NPM 2004-3010-280 dan saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Gabriel Verna Jokom dengan NPM 2004301010248 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Haidar, MPM 200430101260 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Zanwar Ilham. Saya dari kelas G003, Kewarganegaraan G003. NPM saya 200-120-10-140. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rosinda Tata Nurmaya, biasa dipanggil Rosinda, NPM 2007-101-0018. Aku dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Arkisha Catherine Marselda, NPM 2007-101-0006, Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Siti Munawwarah Septiningrum, NPM 2007-101-10032 dari Program Studi Ilmu Hukum. Setelah berkenalan, yuk kita masuk ke materinya. Apa sih isi dari bab 7? Bab 7 itu berisi tentang bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Pada dasarnya, seluruh komponen bangsa memiliki 3 tugas, yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT di slide ketiga dan keempat. Pada slide yang ketiga membahas mengenai konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Poin yang pertama, apa sih tujuan dari penegakan hukum itu? Mengapa kok hukum itu harus ditegakkan? Alasannya karena agar kehidupan masyarakat itu dapat aman, dapat teratur, dapat tertib, dan dapat sejahtera. Kemudian bagaimana penerapan penegakan hukum itu di Indonesia? Untuk di negara Indonesia, kita memiliki sebutan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini merupakan negara hukum, yang artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan itu harus didasarkan atas hukum. Kemudian di Indonesia itu terdapat 3 lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman, yaitu yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum atau mewujudkan adanya kepastian hukum serta keadilan. Di Indonesia terdapat 3, yang pertama ada Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir ada Komisi Yudisial. Selain itu, di Indonesia terdapat sejumlah peraturan perundangan yang mengatur lembaga pengadilan dan badan peradilan, seperti di bidang hukum pidana ada 2. Yang pertama KUHP atau sering kita dengar dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang kedua ada KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk di PPT yang keempat, terkait alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Itu karena banyak aparatur negara yang masih melakukan praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang masih kurang terpuji. Padahal ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut itu telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas dan hilangkan. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial bernuansa sara, tawuran, serta melanggar HAM? Nah, itu karena kurangnya atau masih rendahnya kesadaran hukum serta etika di kalangan kita masyarakat,
Kemudian kurangnya kepedulian pemerintah dalam memperhatikan masyarakat, atau bisa juga karena sanksi yang diberikan oleh pemerintah tuh masih belum cukup kuat. Kemudian mengapa setelah Indonesia merdeka masih terjadi kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan secara tuntas? Itu karena banyak, seperti tadi jawaban di atas, karena masih banyak kasus korupsi, yaitu KKN, korupsi kolusi nepotisme. Kemudian masyarakatnya masih belum memiliki pemahaman yang cukup, serta penegakan hukumnya tuh masih belum diterapkan secara merata, serta tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Kemudian penggolongan yang masih belum merata, sehingga dari kasus-kasus tersebut itu atau alasan-alasan tersebut yang menjadi penghambat bagi bangsa Indonesia tuh untuk dapat maju dan berkembang. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas? Itu karena setiap hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak ada yang sempurna. Dalam artian yaitu hukum atau aturan yang dibuat selalu memiliki celah untuk diakali. Maksud dari memiliki celah untuk diakali itu apa? Ya seperti mereka yang memiliki uang lebih atau memiliki kekuasaan lebih bisa lepas dari hukum. Contoh kalau misalnya ada aparatur negara yang terkena kasus korupsi, apabila mereka memiliki uang lebih maka dia bisa melakukan penyuapan atau mungkin kasusnya itu dapat dihilangkan. Itu karena apa? Karena mereka merupakan salah satu orang terpandang dan memiliki uang yang banyak. Nah, serta sebaliknya, mereka masyarakat yang pengetahuannya masih rendah atau masyarakat yang biasa-biasa saja dan kurang berkecukupan, itu hanya mereka bisa dicari kesalahannya atau bisa dicari pasal-pasal untuk menjerat dia. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh membayar pajak? Nah, hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor, yaitu karena masyarakat yang belum mengerti pengertian tentang pajak, kemudian masyarakat kurang pengetahuan bagaimana cara pengurusan pajak, banyaknya pejabat negara yang memanfaatkan uang pajak itu sendiri untuk digunakan secara pribadi, sehingga membuat kita masyarakat itu ada yang takut serta ada juga yang malas untuk membayar pajak. Berikut adalah contoh yang tidak bisa diatur, ya. Dan slide selanjutnya itu ada menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dalam hal ini itu terdapat dua pembagian hukum. Yang pertama adalah hukum privat dan hukum publik. Yang hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang terkait dengan kepentingan pribadi. Contohnya jual beli, sewa menyewa maupun ahli waris. Yang kedua itu ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan organisasi negara atau hubungan antar perseorangan yang terkait dengan kepentingan umum. Contohnya perampokan, pencurian maupun pembunuhan serta lain-lain. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor Menteri Hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum sendiri mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan melaksanakan hukuman. Tugas ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utamanya lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyelidik, sedangkan kejaksaan berfungsi sebagai lembaga penuntut serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadil atau pemutusan perkara. Oke, slide selanjutnya yaitu tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan hak-hak dan kewajiban. Bukan hanya aparat penegak hukum, namun masih banyak kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum
per orang kelompok yang belum baik dan terpuji. Kemudian slide selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum bertujuan mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya peraturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Dan ya, di sini saya akan menjelaskan secara cepat dan ringkas untuk bagian pengusahaan asing di sejumlah sektor. Di Indonesia sendiri di bagian sektor perbankan 50,6% aset perbankan nasional telah dimiliki oleh investor asing. Dan di bagian pertambangan sebesar 70% migas, 75% batu bara, bauksit, nikel dan timah, 85% tembaga dan emas telah dimiliki oleh pengusaha asing dan investor asing. Dan untuk di sektor telekomunikasi sebesar 35% di bagian Telkomsel dikuasai oleh Singtel dari Singapura. Di bagian XL Axiata 66,5% dikuasai oleh Axiata Berhad dari Malaysia. Dan di yang selanjutnya ada Indosat 65% dikuasai oleh Ooredoo Asia dari Qatar. Dan Hutchison 3 60% dikuasai oleh Hutchison Whampoa dari Hong Kong, China. Dan untuk selanjutnya adalah sektor kelapa sawit. Di sektor kelapa sawit sendiri 40% dari 8,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah dikuasai oleh investor asing. Dan di sini juga dijelaskan bahwa beberapa rencana bisnis yang dibuka untuk investor asing. Yang pertama ada pelabuhan mencapai 49%, operator bandara sebesar 100%, jasa kebandaraan sebesar 49%, dan terminal darat untuk barang sebesar 49%, dan periklanan sebesar 51%. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi hutan dan tantangan dan masalah yang ada dalam membudidaya hutan. Yang pertama ada fungsi hutan. Fungsi hutan sendiri memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah konservasi. Konservasi adalah keanekaragaman dan juga ekosistem yang ada di dalam hutan. Yang kedua ada hutan lindung, hutan produksi, dan juga hutan memiliki fungsi sebagai produsen dari oksigen itu sendiri. Hutan juga sebagai penyerap karbon dioksida yang merupakan zat-zat yang berbahaya. Dan juga ada tantangan dan masalah dalam pembudidayaan hutan. Yang pertama adalah laju degradasi hutan sangat tinggi, lahan kritis semakin luas, illegal logging, keutuhan kawasan, terpuruknya peran ekonomi kehutanan, kemiskinan dan pengangguran, dan juga penguatan otonomi dan juga globalisasi. Dan menurut faktanya bahwa 120 juta hektar atau sebesar 62,6% Republik Indonesia dikuasai oleh hutan tropika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pokok permasalahan migas. Yang pertama adalah ketergantungan fiskal APBN yang tinggi kepada migas mendorong praktisme. Yang kedua adalah tingginya resiko persaingan dan permodalan menjadi seleksi elitis yang dapat memicu sentimen nasionalisme. Yang ketiga adalah kurangnya terintegritas manajemen supply dan demand serta value chain migas. Yang keempat adalah pusat-pusat kekuasaan dalam pengambilan kebijakan dan implementasinya yang tersebar dan dalam komando yang longgar. Dan berikut merupakan grafik sebaran kejadian bencana dan korban meninggal per jenis kejadian bencana yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, dapat kita lihat di sini ada contoh dari pemetaan presentasi penduduk miskin per provinsi tahun 2011. Di sini dapat kita lihat, ini merupakan contoh dari atau gambaran dari pokok permasalahan migas. Bisa kita lihat bahwasannya dari warna hijau matang, lalu kuning,
kuning matang dan orange lalu ke merah, menandakan bahwa bertambahnya presentasi kemiskinan ini meningkat ya per daerahnya. Dan di Indonesia ini sudah ada 12,49% dari Nangro Aceh Darussalam sampai dengan Papua. Kemudian kita lihat ada juga contoh dari korban tewas kecelakaan lalu lintas jalan. Di sini kita lihat dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2012, data menunjukkan dari 94 ke tahun 2004 ini mengalami ketidakstabilan. Jadi naik turun untuk presentasi korban tewas kecelakaan lalu lintas jalan. Lalu pada akhir 2004 ke 2012 presentasi ini meningkat secara drastis, yaitu sampai dengan kurang lebih 30.000 jiwa ya, 30.000 jiwa kasus. Itu juga salah satu dari gambaran pokok permasalahan migas yang ada pada data Indonesia saat itu. Yang ada pada data Indonesia saat itu. Berikut adalah peta zonasi gempa di Indonesia. Nah, di dalam peta zonasi gempa di Indonesia ini terdapat wilayah yang ditandai atau diberi warna, yaitu warna biru, kuning, orange, serta gelap keunguan. Nah, setiap warna tersebut memiliki arti masing-masing. Jika wilayah itu diberi warna biru atau kuning, resiko akibat gempa relatif rendah. Sedangkan jika wilayah tersebut berwarna orange, itu resiko akibat gempanya lebih besar daripada yang berwarna biru dan kuning. Sedangkan warna gelap keunguan, resiko gempanya paling besar sekali daripada warna-warna yang tadi. Nah, berikut adalah contoh berita yang dimuat oleh surat kabar, yaitu bencana gempa bumi yang dialami Indonesia pada tahun 2014. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga di-share ke sosial media kamu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.